Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Misbahuddin dengan NIM 2019-53013. Saya berasal dari kelas C, Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas presentasi dari Prawas dari mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Ibu Diana Laili Fitri, MKOM. Selanjutnya saya akan memulai presentasi. Tugas Prawas kali ini, kita akan membahas tentang penerapan FP Growth dalam penentuan pola pembelian kain tenun CV Gria Tenun. Yang pertama adalah latar belakang. Kain tenun merupakan salah satu dari 4.444 warisan budaya Indonesia. Kain tenun ikat merupakan salah satu dari kain yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Di kota Jepara, terdapat produksi khas kain tenun ikat yang terletak di Desa Troso, sehingga tenun khas di Jepara dikenal dengan sebutan tenun Troso. CV Gria Tenun adalah salah satu nama toko yang memproduksi tenun Troso dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan tenaga manusia. Kain tenun ikat oleh CV Gria Tenun diproduksi sesuai pesanan konsumen. Namun demikian, ada juga pembuatan kain tenun ikat siap jadi untuk dijadikan stok penjualan. Proses penjualan selain dilakukan di toko CV Gria Tenun, juga dilakukan melalui pameran agar dapat meningkatkan pembelian. CV Gria Tenun mempunyai aktivitas transaksi penjualan yang setiap hari semakin tinggi, sehingga menghasilkan tumpukan data pembelian yang semakin besar juga. Dengan data mining, data yang banyak tersebut dapat diolah sehingga diperoleh informasi yang menghasilkan knowledge yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh produsen. Proses penggalian data dengan jumlah yang banyak membutuhkan algoritma yang tepat. Contohnya seperti algoritma FP Growth, merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang sering muncul, atau bisa disebut dengan frequent item set. Dalam suatu dataset, pada penelitian ini diterapkan algoritma FP Growth untuk penentuan pola pembelian konsumen pada kain tenun di CV Gria Tenun. Selanjutnya, pengertian data mining. Sebagai bidang ilmu yang relatif baru, saat ini data mining menjadi salah satu pusat perhatian para akademis maupun praktisi. Menurut Suntoro tahun 2019, data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari basis data yang besar dan perlu diekstraksi agar menjadi informasi baru dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining adalah proses menganalisa data dari yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi sebuah informasi atau pengetahuan serta pola yang penting untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, dan bahkan keduanya, menurut Witten tahun 2016. Selanjutnya, pengertian FP Growth. Menurut sensus tahun 2012, FP Growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul, atau bisa disebut dengan frequent item set, dalam sebuah kumpulan data. FP Growth menggunakan pendekatan yang berbeda dari paradigma yang digunakan pada algoritma a priori. Menurut Ririanti tahun 2014, FP Growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul, atau bisa disebut dengan frequent item set, dalam sekumpulan data. Algoritma FP Growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. FP Growth adalah metode yang sering muncul, yaitu frequent item set,
pertambangan tanpa generasi calon. Ini membangun sebuah struktur data yang sangat padat, FP3, untuk kompres database transaksi asli. Selanjutnya ada pembahasan pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari toko kain tenun CV Gria Tenun. Setiap data penjualan menggambarkan pola yang akan dijadikan sebagai masukan yang akan diproses oleh algoritma FP Growth. Data yang diperlukan adalah data barang yang berisi 26 jenis barang dengan ID dan keterangan jenis kain, warna kain, dan corak kain dalam setiap produk, serta data transaksi penjualan berisi produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Dengan demikian, hanya membutuhkan jenis produk yang berbeda dengan 2 dan 3 jenis item tanpa melihat jumlah produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Dibutuhkan 10 data transaksi untuk pengujian sementara dan 200 data transaksi sebagai data yang diolah sebenarnya. Selanjutnya ada pembahasan implementasi sistem. Dalam proses implementasi algoritma FP Growth, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Pada tabel 1, ya ini, dan merupakan 10 contoh data produk, dan kemudian selanjutnya tabel 2 merupakan 10 data transaksi yang digunakan untuk mencari frequent item set. Tabel 1 berisi kode produksi dan nama produksi. Kode produksi A, katun lusi, oren, pakan merah bambu. Kode produksi B, nama produksinya katun lusi, hijau, pakan sama dengan orange, matahari. Kode produksi C, semi sutra, lusi, hitam, dengan pakan merah penari. Kode produksi D, nama produksinya adalah sutra lusi, merah, pakan putih polos. Kode produksi E, nama produksinya adalah sutra lusi, merah, pakan biru, bunga. Kode produksi F, nama produksinya adalah sutra lusi, berwarna putih, pakan merah waji. Kode produksi G, katun lusi, merah, pakan hijau ceplok. Kode produksi H, semi sutra lusi, merah, pakan hitam matahari. Kode produksi I, nama produksinya adalah sal lusi, biru, pakan merah bunga. Kode produksi J, nama produksinya adalah sarung lusi, merah, pakan merah tirto. Selanjutnya, tabel kedua ini terdapat TID dan item. TID 1, itemnya A dan B. TID 2, itemnya adalah A, B, C. TID 3, itemnya adalah D, E, C. Item 4, ada item dengan B, E, F. TID 5, dengan item C, D, F. TID 6, dengan item A, B, G. TID 7, dengan item B, D, H. Item 8, dengan item kode TID 8, dengan item B, C, E. TID 9, dengan item C dan G. TID 10, dengan item D dan C. Selanjutnya, implementasi sistem data transaksi yang diambil merupakan 2 dan 3 jenis produk. Setelah data transaksi diketahui, selanjutnya menghitung frekuensi kemunculan setiap item dan mencari nilai support pada setiap barang. Tabel 3 merupakan tabel frekuensi dan nilai support. Barang A mempunyai frekuensi 3, mempunyai nilai support 30%. Barang B mempunyai frekuensi 6 dan mempunyai nilai support 60%. Tabel barang C mempunyai frekuensi 5 dan mempunyai nilai support 50%. Barang D mempunyai frekuensi 4 dengan nilai support 40%. Barang E mempunyai frekuensi 3 dengan nilai support 30%. Barang F mempunyai frekuensi 2 dengan nilai support 20%. Dan tabel G mempunyai frekuensi 2 dengan nilai support 20%. Tabel H mempunyai frekuensi 1
dengan nilai support 10%. Tabel I tidak mempunyai frekuensi atau bisa dikatakan 0 dengan nilai support 0%. Tabel barang J mempunyai frekuensi 1 dengan nilai support 10%. Kemudian, setelah perhitungan frekuensi kemunculan setiap item, diketahui barang yang berada di atas nilai support kon 20% atau item dengan frekuensi di atas 2 adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Ketujuh barang inilah yang akan berpengaruh dan akan dimasukkan ke dalam FP3. Selebihnya, H, I, dan J tidak digunakan karena tidak berpengaruh signifikan seperti ditunjukkan pada tabel 4 tersebut. Selanjutnya, implementasi sistem. Setelah data transaksi disesuaikan dengan minimum support, maka langkah selanjutnya adalah membentuk FP3, yang merupakan langkah selanjutnya dalam proses algoritma FP growth. Gambar ketujuh menunjukkan pembuatan FP3 yang diawali dari TID1, yaitu A dan B. Berikut gambarnya, pembentukan FP3 setelah pembacaan TID1. Selanjutnya, setelah pembacaan TID1, selanjutnya lakukan TID2, yaitu A, B, dan C. Karena item A dan B ada pada lintasan sebelumnya, yaitu TID1, maka lintasan item A, B, C dapat menggunakan lintasan yang sama. Namun, untuk lintasan yang dilintasi untuk kedua kalinya, maka akan diberi keterangan nomor seperti A2, yang artinya item A sudah dilewati sebanyak 2 kali. Gambar 8 dan 9 menunjukkan langkah TID 2 hingga TID 3 dengan pembentukan lintasan A, B, dan C yang digabung dengan TID 2. Berikut gambarnya pembentukan FP3 setelah pembacaan TID 2 dan pembentukan FP3 setelah pembacaan TID 3. Kemudian selanjutnya dilakukan pembacaan TID1, TID2, dan TID3. Pembacaan dilakukan dengan cara yang sama sampai dengan pembacaan TID10 seperti gambar di bawah ini. Kemudian, jika pembacaan dari TID1 sampai TID10 sudah dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan mencari lintasan yang berakhiran dengan support count B, C, D, E, F, dan G. Contoh proses pembentukan masing-masing not dapat dilihat pada gambar di bawah ini, sampai dengan gambar 10. Berikut gambar 6, lintasan yang mengandung simbol C. Gambar 7, lintasan yang mengandung simbol D. Gambar 8, lintasan yang mengandung simbol E. Dan gambar 9, lintasan yang mengandung simbol F. Yang terakhir, gambar ke-10, lintasan yang mengandung simbol G. Setelah memeriksa frekuen item set untuk beberapa akhiran, atau bisa disebut dengan suffix, hasilnya dirangkum pada tabel di bawah ini. Suffix akhiran B mempunyai frekuen item set A dan B. Suffix C mempunyai frekuen item set A, B, C, dan DC. Suffix D mempunyai frekuen item set B dan D. Suffix E mempunyai frekuen item set D, E, dan B, C, E. Suffix F mempunyai frekuen item set B, E, F, dan C, D, F. Suffix G mempunyai frekuen item set A, B, G, dan C, G. Selanjutnya, telah diketahui hasil dari frekuen item set pada tabel 5, maka dapat dihitung nilai confidence dengan ketentuan minimal 10%. Tabel di bawah ini merupakan tabel 6, merupakan 10 perhitungan nilai confidence dari sebagian hasil frekuen item. Frekuen item set A sampai B nilai confidence 100%. Frekuen item set D sampai C mempunyai nilai confidence 25%. Frekuen item set B sampai D nilai confidence-nya 16,6%. Frekuen item set D sampai E mempunyai nilai confidence 25%. Frekuen item set C sampai G mempunyai nilai confidence 20%. Dan nilai frekuen item set A sampai B, C
mempunyai nilai confidence 30%. Frekuensi item set B sampai AC mempunyai nilai confidence 16,6%. Frekuensi item set C sampai AB mempunyai nilai confidence 20%. Frekuensi item set B sampai A mempunyai nilai confidence 50%. Frekuensi item set yang terakhir, AB sampai C, mempunyai nilai confidence 30%. Selanjutnya, perhitungan nilai confidence pada sebagian hasil frekuensi items yang di atas menunjukkan sudah memenuhi persyaratan minimum. Nilai confidence yaitu 10%. Begitu juga dengan perhitungan yang lainnya. Jadi, dapat disebutkan apabila data sudah memenuhi nilai minimum support dan nilai minimum confidence. Berarti, dapat digunakan sebagai referensi dan rekomendasi pembelian pada CV Gria Tenun. Selanjutnya yaitu hasil data pada penelitian ini menggunakan 200 data transaksi yang ada pada CV Gria Tenun. Pada persyaratan dalam pengambilan data transaksi yaitu dipilih hanya mengandung 2 atau 3 jenis item dalam satu transaksi tanpa harus melihat jumlah dari item yang dibeli. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa lebih dari 60% transaksi pembelian melibatkan variasi item yang kecil, yaitu 1 sampai dengan 3 item berbeda. Dengan kata lain, cukup jarang pembeli yang membeli lebih dari 3 item. Berbeda dalam satu struk pembelian. CV Gria Tenun mempunyai 26 jenis item yang dijual dengan ketentuan warna kain, jenis kain, dan corak kain yang berbeda. Data transaksi tersebut diolah dengan menggunakan algoritma FP-Growth untuk mendapatkan informasi tentang frekuensi item set yang dihasilkan. Kesimpulannya, bahwa hasil implementasi sistem menunjukkan indikasi yang sesuai dengan dugaan awal penelitian, bahwa ada pola-pola kaidah yang kuat dalam pembelian konsumen kain tenun CV Gria Tenun. Hal ini dibuktikan dengan implementasi sistem yang menggunakan algoritma FP-Growth. Penelitian ini juga menghasilkan peluang penelitian pengembangan sistem lebih lanjut. Misalnya dengan penggunaan algoritma klasifikasi dalam ranah data mining untuk mengidentifikasi kelas-kelas konsumen dan item pembelian, maupun perluasan jumlah variabel yang digunakan dalam mengidentifikasi pola pembelian yang lebih kompleks. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.